Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhawati, azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin Ibni Qudamah Al-Maqdisi, Kitabut Taharati wa Asrariha was-salati wa ma yata'allaqu biha. Kitab kita fasal pada kitab faslun 20 tentang at-taharah, bersuci dan rahasia-rahasia bersuci, tentang sholat dan apa-apa yang berhubungan dengan sholat. I'lam anna at-taharata laha arba'u maratib. Kau ini cek saungkuna hal bersuci kadento andi 4 tertib, 4 tingkatan. Al-ula tathhirul zahir minal ahdathi wal anjasi wal fadalat. Yang pertama, nyuci'e sedohir dari jasad pesen kalau sedohir, minal ahdasi dari hadas-hadas, senajis merupakan toh, wal anjas najis-najis, wal fadalat dari sisa-sisa, maksud dari kotoran-kotoran. Itu tingkatan pertama. Wasaniyatu, tingkatan kedua, martabat kedua, tathhirul jawarih minadz dzunubi wal atham. Nyuci'eh bersih anggota tubuh al-jawarih dari dosa-dosa. Maksudnya kenapa? Ajak sampai anggota terbentuk ngelakoni dosa-dosa. Tanang kan bisa ngelakuin dosa juga. Tanang, soko, pendengaran, penglihatan, penciuman. Nah, kentok makna di tathhirul jawarih minadz dzunubi wal atham. Al-martabah as-salitsah tathhirul qalbi minal akhlaqil mazmumati war razail al-mamquta. Nyuci'e ate tathhirul qalb minal akhlaqil mazmumah, dari akhlak-akhlak perangai-perangai tercela, war razail sami juga hal-hal sebab coba dari akhlak sejuba al-mamquta tercela yang dibenci. Contoh nomor 3 tathhirul qalb, tathhirul dhahir min al-dzambi. Terus nomor 3 tathhirul qalbi min al-akhlaq. Nomor 4 min al-akhlaqil madmumah. Nomor 4 tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala wa hadha huwal ghayatul quswa. Nyuci'eh asir. Asir mana bisa terjemahkan bahasa Indonesianya pun Kak Dinto rahasia. Dan pula dekat kenapa nih ke acara nanti? Dan gula terus mangki neng kenapa Kak Dinto mensucikan sir dari selain Allah. Itu pun malah ada Allah, cuntrong ngomong ke Allah. Wa hadha huwal ghayatul quswa. Inilah puncak yang paling tinggi dari 4 kan itu. Saya berani itu tathhirus sirri. Ada pula mungkin kitab Ithadus Sada al-Muttaqin di Syarh Ihya Ulumuddin lil Imam Az-Zubaydi, dari Imam Muhammad bin Muhammad Az-Zubaydi. Nah, kan saya sebut lagi makna epon batinul qalbi. Makna asirah yang itu mensucikan kalbu yang paling dalam, batinul qalbi. Kan dalam kitab Imam Az-Zubaydi kan kitab epon nyebutake beliau bihaitsu la yakhtur fi khatirun li ghairillah, sampai tak terdetik suatu apapun dalam lubuk hatinya, hanya Allah saja. Selain Allah tidak terdetik kecuali hanya Allah. Contoh. Terus ada pun Imam Zubaidi wa hiya taharatul anbiya. Itulah sucinya hati para nabi sallallahu alaihim, karena mereka selamanya terus fi musyahadatil haqqi la yanduruna ila Allah. Mereka terus cuntrong ke Allah, tak ngabas selain Allah. Wa kadzalika taharatus siddiqin, begitu juga kesucian hati daripada siddiqin, para sahabat-sahabat Nabi alaihi radhiyallahu anhu. Kan tahu para Rabu semulia makna dari atau hadus sir.
Terus ada Al-Imam Ibnu Qudamah, faman qawiyat basiratuhu samat ila hadzal makruh. Sekuat aten kata sekuat basirah kata ada pun kuatul idrak, setinggi ilmu na sekuat ilmu maka bakal sampai dapat hal kadin tu bisa dapat dak tingkat nomor 4 kadin tu. Wa man amiyat basiratuhu, tapi orang yang tak kuat aten basirah tak mampu terendah amiyat buta hati amiyat dan buta lam yafham min maratibit tahara illa al martabatal ula, tak kira paham dari martabat sempak itu kecuali martabat yang pertama, tingkatan pertama saus ini itu asal badan dari najis, dari hadas, dari sisa-sisa kotoran-kotoran. Kata beberapa contoh terus, fatarahu yudhi'u waqt aktsara zamanihi syarif fil mubalaghah fil istinja wa fil thiyab. Panjenengan Abbas ya orang setingkat pertama kena berurusan taharul badan tok kun banyak menghilangkan waktunya dalam urusan istinja wa ghusl thiyab, mencucikan baju, sibuk masalah was-was karena was-was. Dhannan minhu bihukmil waswasah wa qillatil ilmi anna at-taharatal matlubata hiya hadhihi faqat, karena dia mengira atas dasar waswasnya dia karena sakoni ilmunah dia mengira bahwasanya yang namanya taharah bersuci itu kun namung tingkatan pertama kali toh ingin untuk mensucikan badan anggota badan dari hal-hal najis dan sisa-sisa kotoran lainnya. Wajahlan dia itu bodoh bisiyaril mutaqaddimina alladzina radhiyallahu anhum, mereka itu al-mutaqaddim alladzina kanu yastaghriquna az-zaman fi tathhiril qulubi. Mereka karena kebodohan mereka tidak tahu bagaimana orang-orang salaf dulu itu mereka itu memperhatikan kesucian hati. Wa yatasahaluna fi amri dhahir, mereka itu biasa saja dalam urusan zahir mun sakadir tetap memperhatikan yang suci, kesucian tetap diperhatikan. Terus wa kama ruya an Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Umar, berarti kan benih hadis marfu dari Umar, hadis mauquf, annahu tawadda'a min jarratin nasraniyatin, Iskam tempo Umar yang dalam perjalanan namun mangki mundur wudu pada orang Nasrani, orang Kristen ingki ngamundur wudu. Nah, orang Kristen itu andi ai badan yang tempayan kenai atau bintong itu. Umar ngambil wudu. Tak mikir pun orang Nasrani andi nerano, tak mikir kan Umar. Baik. Wa kanu la yakaduna yughsilun aydihum min az-zahl. Dan mereka itu para salaf sampai la yakaduna yughsilun, sampai tidak mencuci tangan mereka gara-gara mungkin ada air azam itu lemak kecil. Nah, wa yusalluna 'alal ardi, tawassus mereka. Wa yusalluna 'alal ardi, salat langsung di atas tanah. Tak usah sajadah, tak usah apa-apa. Wa yamsuna hufatan, ajalan nyikir. Tak usah sepatu atau sandal. Wa yaktasiruna fil istijmar 'alal ahjar, bahkan mereka itu cukup ketika istinja saja cukup dengan memakai batu-batuan. Mungkin kata dia itu kesadukan. Takut mi uswal berondor-ondor tak pun berdebat tu diangkui batu kadin tak angkui. Para muslim mulia, berkenaan hal syahwas kadin tu ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya pun Ighasatul Lahfan min Mawazid Syaitan, menolong orang-orang yang lagi kebingungan dari gangguan-gangguan setan. Contohnya putaki orang bos-bos sampai berhalam-halaman dari sholat, dari wudhu sampai bos-bos nikah, bos-bos semua macam. Bos-bos sholat cuma nyepudaki pertama sampai 10 macam, mulai Allah sampai at-tahiyat sampai tarik marah semacam at-tahiyat. Kan tadi wudhu nak penimbulan pinter, penimbulan khosok kan. Dan bos-bos tak khosok betul belum sholat ini. Terus beliau juga menukil ucapan Imam Ghazali, Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Beliau hidup setelah Imam Ghazali. Nah, apa dia guna? Kama qala Abu Hamid Al-Ghazali, kata dia Ibnu Jauziyah. Pada benda bunah pernah pasal Al-Quran dengan Imam Ghazali wa ghairu badalnya pun.
Napa dia bilang Imam Ghazali? Dia kata Ihya Ulumuddin. Al-waswasatu sababuha na'am imma jahlun bisyar'i, berdua sebab. Penyebab dari waswas itu ada dua. Pertama, imma jahlun bisyar'i, karena bodoh terhadap syariat, dari bodohnya. Yang nomor dua, kata saya wa imma khabalun fil aqli, berdesak beres ya kan. Berdesak beres. Jadi tak lampau dah. Cuma insyaallah mungkin jamaah mungkin tak ada suasana. Laki bini tak ada suasana. Mun kibadah beres insyaallah. Beneran beres. Okey. Wa kilahuma min a'dhamin naqais wal uyub. Kedua-duanya itu termasuk paling besarnya aib. Bodoh tahun yang syariat, tahun yang agama, tahun yang nikah, bernikah oleh penting. Coba bayangkan, tak iko cada, mama iko cada beres. Imam pun sibuk, ampun nak ibu ampun macam sampai macam seorang sibuk pun usolli, tarik mana? Usolli. Do imam pun macam al-Fatihah, imam macam sabih bergala, usolli fardhu jumat, sabih usolli. Bila pun sufi Ibrahim wa Musa, Allah nyaman, Allah Akbar, kan tak beres ni. Ingki, ampun tak macam Al-Fatihah, tak ini kaki bacaan imam, tak macam iftitah, kun sibuk Allah, bodoh, Allah Akbar, bodoh, macam-macam, Allah Akbar, Allah. Nikah, dua, sebab dua. Jahlun bisyar'i wa khabalun fil aqli. Nih. Makanya marabu itu dan gue apa contoh juga masalah waswas sebelum sholat itu. Sampai dia mabur dia menurut saya. Macam kudur binnas sebelum sholat, ada tuntunan, macam Rabbi a'udzu bisyaitin, wa a'udzu rabbi yahdurun, macam-macam saya baca untuk menghindari waswas. Baru setong riwayat Sahih Muslim. Setong sahabat saya Utsman bin Abil As. Ada budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Syaitan yang tu agak mungkin kula menghalang-halangi tun kula antara tun kula bersolat tun kula Rasulullah. Yulabbisuha alayya. Mabingung tun kula solat berapa rakaat. Mabingung, baru yulabbisu alayya. Niki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Oh, setan arwah angguban rohnya mana khinzab. Jadi mun bada orang-orang sewas-was kan toh kan kana khinzab kha non zaiba sahib khinzab. Bon, mesti ada khinzab. Fa idza ahsastahu banu lo merasa ngaji ya, bergangguan waktu salat, fa ta'awwad billahi minhu, maka beristiadahlah kamu. Nyon raksa dari Allah dari setan gelap. Watful an yasarika salasan, atau paringan tak sampai keluar. Dari sebelah kiri terlalu kali. Auzubillah. Kenapa terus? Fa fa'altu dzalika ya Utsman bin Abil As. Saya lakukan itu. Fa azhaballahu anni. Allah menghilang dari waswas dari badan kau, dari gangguan setan dari badan kau. Para pemulia kita lanjutkan. Waqad intahal amru ila qaumin yusammuna ru'unatan adhafatan. Bahkan ada suatu kaum yang mengatakan bahwasanya ar-ru'unah itu al-hamaqah, kedunguan. Kedunguan adalah suatu kebersihan. Fatara aktsara zamanihim yandi fi tazyini zawahir. Banyak orang-orang sedungu kak dintoh kun sibuk meloloh sepanjang waktu memperhatikan yang zahir, pakaian, hiasan dan sebagainya. Wa bawatinuhum kharabun, sementara isi dalam hati mereka itu kharab, rusak. Mahsuwatun bi khaba'ithil kibri wal ujub, hatinya penuh dengan kotoran-kotoran kesombongan, ujub, wal jahli, kebodohan, wal riya dan riya, wal nifaq dan nifaq. Walau ra'au muqtasiran alal istighbar alal hajar, mun bada orang bada kun cokop ngal penampakan entah istinja kalau ben betok au hafiyan yamshi al ardi, ajalan yang tak tanah tak sandalan, turun dari masjid tak sandalan, jelas pun kering, tidak napa, tidak najis, tidak napa, sembarangan lagi dikatakan banyak begini sekancakan kan. Au man yusalli alaiha min wariha ilin, as-salat atas tanah tanpa batas, tanpa teden-teden, tanpa sajadah. Au mutawaddian min aniyati ajuzin, au wudu
dari orang saya bini setua. Benar saya pun akak Omar bila kan dari Nasrani kan orang sepupu bini andi bertempayan di kompon tak was-was punten la angkaru alaihi asyaddal ingkar. Mereka kan ashabul ru'unah mengingkari betul-betul dengan pengingkaran. Walaqabuhu bil qadir dan menyebutnya dari satu kekotoran, kotor. Wastangkafu min muakalati, bahkan tidak mau mendekati dengan mereka. Cek mak semak tak ya cegakan tak apa yang kotor ya. Fandur kaifa ja'alul badadata allati hiya minal iman qadaratan. Bagaimana mereka itu melihat al-badadah. Al-badadah itu pada hadis ekonomi tentang al-badadah termasuk keimanan. Okay. Itu mereka menang wal ru'unah nadhafatan. Terbalik mereka. Padahal al-badadah itu minal iman, bukan kotor. Mana saya dulu nyebut kisah hadis. Dan hadis sahih juga dari Abu Daud. Anak Abi Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harithi. Ala tasma'una jawabuna Rasulullah ala tasma'una innal badadata minal iman. Kedingaki kapi sampai diulang 2 kali. Innal badadata minal iman. Saungkun al badadah minal iman. Perawi hadis tadi itu Abu Umamah mengatakan yakni at-taqahhul. Badadah kata para Abu at-tawaddu fil hay'ati wal malbas wal mat'am. Hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, penampilan, dalam makanan. Yang mana al-badadah minal iman, termasuk dari cabang-cabang keimanan. Kayak itu al-badadatu minal iman. Tapi bukan berarti terus kotor buntan, tetap diperhatikan kesucian, kebersihan tetap diperhatikan. Mungkin karena ajaran Islam kan Allah adabu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, ambillah pakaian kamu, perhiasan kamu, pakailah perhiasan kamu ketika kamu datang ke masjid. Baik. Kita lanjutkan. Wa amma izalatul fadalat. Nah, kentoh. Adapun menghilangkan sisa-sisa, fadalat itu sisa rekarek yang ada di tubuh kita, al-fadalat, fayanawani, beda 2 macam kan Pak Prabu. Yang pertama, ausakhun tuzal, kotoran-kotoran yang harus dihilangkan. Kalladhi yajtami' fir ra'si minal wasakh wad daram. Pada bangsa kompol yang cetak di kotoran akan diketumbi. Nah, gitu. Fayustahabu tandifuhu bil ghusli wat tarjil wat tadhini li izalati sya'ab. Maka dianjurkan supaya dibersihkan dengan cara mencuci, disisir dengan rapi, diberi minyak li izalati sya'ab supaya obu tak kusut. Wa kadzalika ma yajtamu fil uduni wal anfi minal wasakhi yustahabbu izalatuhu. Begitu juga kenapa sebenarnya kopeng, kain kopeng, wal anfi minal wasakh, upil, anon elong, gereng elong, yustahabbu izalatuhu, kita hilangkan. Kita sepertama lagi. Masih sepertama juga. Wa yustahabbu at-tasawwuk, pakai siwak. Mungkin pun sikat kita, ini. Siwak apa-apa. Yang pun lakar untuk istiqomah seorang yang melarat. Jika pun beda siwak kecongkok sehingga ibadah ke masjid bagi repot kadang. Wal matmadah, berkumur-kumur li izalati ma 'ala al-asnani wal lisani min al-falah. Kenapa? Kalau menghilangkan sebenarnya gigi dan gula, ejila min al-falah. Al-falah kan kotoran cak maturan apa tong-lotong. Nah, ini al-falah. Nah, maaf sorry maaf al-qalah kof bani al-falah al-qalah ini ketong lotong. Wa kadzalika wasakhul barajim, kotoran sebadan dengan ruas-ruas jari kan ruas jari kan barajim burjumah kan terus dibersihkan. Terus wad-darad, kotoran juga alladhi yajtami'u ala jami'il badan, kotoran juga yang ada di tubuh kita. Birashil araq, karena kucuran keringat, wa ghubarit tariq, karena debu jalanan. Wa zalika yuziluhul waslu, semua itu hilang dengan mencucinya, membersihkannya. Kan itu seperti ini. Pas beda keterangan seperti maka dintoh dan kula
baca artinya langsung, tak usah baca ibarat kanto. Banta apa napa manabi bada orang secukan mandi neng pemandian umum nengki untuk membersihkan diri badan mereka. Kalau mereka masuk hendaklah, karena itu dikerjakan juga oleh beberapa sahabat Nabi alaihissalam. Tapi harus memperhatikan untuk menutup aurat. Pemandian umum kan itu. Menutup aurat jangan sampai dilihat oleh orang lain. Kayak laki tak oleh ngabas aurat kayak laki. Nik bini tak oleh ngabas aurat nik bini. Ngapa boleh kayak laki atau seperti nik bini ngabas aurat lawan jenis. Nah, maka orang kata penting. Dan hendaklah ketika seseorang itu dia mandi, biasanya pemandian itu kan pemandian panas, pemandian air panas kan. Dan kalau yang dapat ada Wonosobo di beberapa tahun yang lalu, kan tahu ada dua pemandian, kedua-duanya di gunung. Mungkin hanya dengan jarak 20 meter mata kelera. Sebelah kak dinto pemandian dingin dari gunung, sebelah kak itu pemandian air panas dari gunung juga. Nah kan tak. Terus kenapa? Kalau dia, ingat ketika mandi pakai air panas, hendaklah seorang mukmin mengingat bagaimana di akhirat nanti. Ketika itu mengingat juga, dia mengingat panasnya api neraka, bagaimana panasnya api neraka. Terus kullu ina'in yandaj bima fi, setiap wadah tempat itu akan masak dengan apa yang di dalam. Lebih panas juga, lebih celep juga. Niki. Ala taro panjenengan menabi ngabas, menabi pada bungkus sarami. Saya akan nengih, niki di berpenghuni makmurah. Saya masuk ke bungkus itu bazaz. Boda najar kan tukang kayu. Bazaz kan urusan kain, ben sofa ben itu. Benak tukang bangunan. Haik tukang tenon. Maka ban bekal ngabas, panjenengan bekal ngabas siapun. Al-Bazzaz kak dinto bekal ngabas bagaimana di pannya dia. Kenapa cover bednya kenapa? Ini anuna kasor untuk kenapa? Sementara orang yang al-haik tukang tenun akan melihat bagaimana tenunnya, kainnya yang ada di sana. Wan najjar tukang kayu ngabas, gimana plafonnya, gimana kayu apa pintunya bagaimana. Nah, wal banna yanzur ila al-haid. Saya tukang bangunan ngabas, tembok ketiban apa? Begitu juga dengan seorang mukmin. Nah, ketika dia melihat suatu kegelapan, hendaklah melihat kegelapan kubur bagaimana, merasakan kegelapan kubur mana. Nah, kalau dia mendengar sesuatu suara yang menggetarkan, karena keras sekali, dia ingat, kepada bagaimana nanti tiupan sangkakala. Nah, kalau dia mendapat nikmat, bagaimana dia ingin mendapatkan nikmat nanti di surga. Dan bagaimana kalau dia melihat azab di dunia, dia ingat azab di neraka. Terus dan dimakruhkan, makruh kata hukum masuk di pemandian umum maksudnya minal wurubi baina wa bainal isya'in qoriban minal wurub parak tempat arif wa bainal isya'ini antara maghrib dan isya. Al isya'ani kata maghrib dan isya. Fa innahu waqtun tisyarus syayatin, karena waktu adalah sedang keluarnya setan-setan, benbenyan setan, intisyar. Nomor dua kan lagi al-fadhalah gitu. Izalatun atu ausahun tuzal, pertama kotoran yang dihilangkan. Nomor 2 min izalatil fadalat ajza'un tuhdzab. Itu terakhir mon. Bagian dari tubuh kita yang harus dihilangkan. Cekak nengebetan tapi harus dihilangkan. Mana bisa gelak kan dari luar. Kotoran, mana pelok keluar dari badan. Ini kan adalah karena beda ibadat tapi harus dihilangkan. Niki. Kayak itu saya sebut kalaban sunanul fitrah. Pada apa kali itu? Mislu qassis syarib. Motong songot. Kayak itu sunnah. Qassis syarib. Jok paling jong ngontos songot kan. Niki. Terus hal i'faul lisan. Ngubu jenggu. Ini kepada. Ini kesebanyakan. Dan pula maaf ya, tentu aja mustaqbil, aja luar mustaqbil. Pada kancah dari Bogor, katanya gitu, Ustaz, saya dulu sholat mustaqbil. Saya kok lihat jamaahnya itu
banyak yang berjenggot. Oh, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi memang beda, auranya beda, Ustaz. Auranya beda. Melihat jemaah itu jenggot, celananya, sarungnya naik, beda memang dengan yang selebor gitu kan. Kan di Bogor ya, itu pengalaman dia ketika sholat di Musbil. Oke. Apa di Bogor, Bekasi? Maaf, di Bekasi. Thank you. Makanya ngobu janggut itu sunnah. Awas, jangan menghina janggut. Walatul itti, mencabut natafan itu mencabut bulu ketek, bulu ketiak. Wahalkul anah, mencukur, halkul mencukur, lebih natafah yang tifukan itu nyabut. Wahalkil anah, kadin toh mencukur bulu kemaluan. Nah, ini kebanyakan tak dikerjakan oleh kita. Nikah laki atau bini. Nah, nikah halul anak. Nikah itu sebagai hadis yang masuk Rasul fitrkan tadi. Wa qassul adhafir, motong kuku. Kata kan beda-beda saja. Nah, kata izalatul fadalat dari harus dibuang. Okay. Terus wa yukrahu natfus syaib, dimakruhkan, dibenci kadento mencabut uban, benci nggih. Wa yustahabbu khidabuhu, dan dianjurkan ka uban kadento soro semir. Kalaban perbasa atau sarene seceleng warna hitam, selain warna hitam. Baik. Terus banyak hal kadento dibahas di bagian terakhir dari kitab kadento. Sakata para Rabu pengacara mungkin berkenaan dengan kitabut thaharah. Insyaallah pengajian berikutnya kita masuk ke as-shalah. Faslun fis sholati. Sekarang itu pengajian mungkin maka sekalian kau mohon maaf. Ngereng kita akhiri liqa kalaban kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.